Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai Departemen Sistem Informasi. Departemen Sistem Informasi terdiri dari spesialis seperti programmer, analisis sistem, pemimpin proyek, dan manajer sistem informasi. Programmer adalah spesialis teknis yang sangat terlatih yang menulis perangkat lunak instruksi untuk komputer. Sistem analis merupakan penghubung utama antara kelompok sistem informasi dan seluruh organisasi. Itu adalah tugas analis sistem untuk menerjemahkan masalah dan persyaratan bisnis menjadi persyaratan dan sistem informasi. Information Systems Managers adalah pemimpin tim, programmer, dan analis, manajer proyek, fisik manajer fasilitas, manajer telekomunikasi, atau spesialis database. Mereka juga merupakan manajer operasi, komputer, dan staff entry data. Juga, eksternal spesialis seperti vendor dan produsen perangkat keras. Perusahaan perangkat lunak dan konsultan sering berpartisipasi dalam operasi sehari-hari dan jangka panjang perencanaan sistem informasi. Di banyak perusahaan, Departemen Sistem Informasi dipimpin oleh seorang Chief Information Officer atau CIO. CIO adalah manajer senior yang mengawasi penggunaan teknologi informasi di perusahaan. CIO hari ini diharapkan memiliki yang kuat latar belakang bisnis, serta keahlian sistem informasi dan untuk memainkan peran kepemimpinan dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam strategi bisnis perusahaan. Perusahaan besar saat ini juga memiliki posisi sebagai kepala petugas keamanan, kepala petugas pengetahuan, dan kepala petugas privacy, yang semuanya bekerja sama dengan CIO. Chief Security Officer atau CSO bertanggung jawab atas sistem informasi keamanan untuk perusahaan dan bertanggung jawab untuk menegakkan informasi perusahaan kebijakan keamanan. Lihat di bab 8. Terkadang posisi ini disebut Ketua Petugas Keamanan Informasi atau CISO, di mana keamanan sistem informasi berada terpisah dari keamanan fisik. CSO bertanggung jawab untuk mendidik dan melatih penggunaan dan spesialis sistem informasi tentang keamanan, pemeliharaan manajemen sadar akan ancaman keamanan dan kerusakan, dan memelihara alat dan kebijakan yang dipilih untuk mengimplementasikan keamanan. Sistem informasi keamanan dan kebutuhan untuk melindungi data pribadi yang dimilikinya menjadi sangat penting, sehingga perusahaan mengumpulkan data pribadi dalam jumlah besar. Data telah menetapkan posisi untuk Chief Privacy Officer atau CPO. CPO adalah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi privasi data yang ada hukum. Chief Knowledge Officer atau CKO bertanggung jawab atas pengetahuan perusahaan program manajemen. CKO membantu merancang program dan sistem untuk menemukannya sumber pengetahuan baru atau untuk memanfaatkan pengetahuan yang ada dengan lebih baik dalam proses organisasi dan manajemen. End users adalah perwakilan dari departemen di luar informasi grup sistem untuk siapa aplikasi dikembangkan. Para pengguna ini sedang memainkan peran yang semakin besar dalam perancangan dan pengembangan sistem informasi. Pada tahun-tahun awal komputasi, kelompok sistem informasi dibentuk kebanyakan programmer yang memiliki kinerja sangat khusus tetapi teknis terbatas fungsi. Saat ini, semakin banyak jumlah anggota staf yang merupakan analis sistem dan spesialis jaringan, dengan Departemen Sistem Informasi bertindak sebagai agen perubahan yang kuat dalam organisasi. Departemen Sistem Informasi menyarankan strategi bisnis baru dan produk berbasis informasi baru dan layanan, serta mengkoordinasikan pengembangan teknologi dan perubahan yang direncanakan dalam organisasi. Dalam 5 tahun ke depan, pertumbuhan lapangan kerja di pekerjaan IS atau MIS akan meningkat 50%, lebih besar dari rata-rata pertumbuhan pekerjaan di bidang lain. Dari 114 pekerjaan, MIS menempati peringkat ke-15 dalam hal gaji. Sementara semua pekerjaan ISIS menunjukkan pertumbuhan di atas rata-rata. Pekerjaan dan pertumbuhan tercepat adalah komputer spesialis dukungan dengan 30%, analis sistem dengan 21%, insinyur perangkat lunak dan programmer dengan 20%, dan manajer sistem informasi dengan 17%. Bureau of Statistics Tenaga Kerja 2012. Dengan bisnis dan lembaga pemerintahan semakin mengandalkan internet untuk komputasi dan sumber daya komunikasi, sistem dan posisi manajemen keamanan jaringan sangat dibutuhkan. Lihat jalur pembelajaran untuk bab ini berjudul Pandangan Pekerjaan dan Karir untuk Jurusan Sistem Informasi 2012 sampai 2018. Untuk detail lebih lanjut tentang pekerjaan IS peluang. Mengatur fungsi sistem informasi. Ada banyak jenis perusahaan bisnis.
dan ada banyak cara yang digunakan fungsi TI diatur dalam perusahaan. Perusahaan yang sangat kecil tidak akan memiliki kelompok sistem informasi formal. Mungkin ada satu karyawan yang bertanggung jawab untuk menjaga jaringan dan aplikasinya tetap berjalan. Atau mungkin gunakan konsultan untuk layanan ini. Perusahaan yang lebih besar akan memiliki terpisah departemen sistem informasi yang dapat diatur bersama beberapa garis yang berbeda, tergantung pada sifat dan kepentingan perusahaan. Pembelajaran kami track menjelaskan cara-cara alternatif untuk mengatur fungsi sistem informasi dalam bisnis. Pertanyaan tentang bagaimana departemen sistem informasi harus diatur adalah bagian dari masalah tata kelola TI yang lebih besar. IT governance mencakup strategi EGI dan kebijakan penggunaan teknologi informasi dalam suatu organisasi. Itu menentukan hak keputusan dan kerangka kerja akuntabilitas untuk memastikannya penggunaan teknologi informasi mendukung strategi organisasi dan tujuan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.